Ustaz, gimana kiatnya agar kita tidak berkeluh kesah? Sederhana, kiatnya jangan berkeluh kesah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 157. Kita jawab pakai Quran. Kemudian Quran surah ke-70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23. Itu solusinya. Dari mana tahu solusi itu? Dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Pelan-pelan. Sudah? Di satu Quran surah kedua ayat 155, kedua Quran surah ke-70 ayat 19 sampai 23, ketiga Quran surah kedua kembali ke Al-Baqarah ayat 45. Sekarang lihat keterangannya. Biasanya kalau yang dikeluhkan itu apa, Bu? Pak, yang dikeluhkan dalam hidup masalah kan? Biasanya orang cenderung mengeluhkan masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang dikeluhkan. Maka lihat apa keterangan disampaikan oleh Quran berikut ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155, sebelah kiri paling atas posisinya. Walanabluwannakum bisyai'. Walanabluwannakum, dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai persoalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Perhatikan rumus Qurannya ya. Ini rumus dalam Al-Quran. Walanabluwannakum bisyai'. Kata Quran, setiap kalian yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan, ya. Bersanding lurus dengan masalah, ya. Lihat rumusnya. Hidup berbanding lurus dengan persoalan, dengan masalah, ya. Artinya setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Ingat betul ya, setiap orang yang hidup pasti punya masalah, karena masalah ini diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup, ya. Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa menguji sabar? Kalau tidak ada bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur? Kalau tidak ada cemberut, bagaimana bisa tampak senyum? Kalau tidak ada malas, bagaimana bisa ada rajin? Ya, selalu ada, diciptakan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Bapak, ibu sekarang kelihatan seperti tenang-tenang saja, padahal belum tentu itu saat datang nggak punya masalah. Ya mungkin di hatinya sedang ada gejolak, ada persoalan. Pasti setiap orang hidup punya masalah. Saat Anda mengatakan saya ingin tidak punya masalah, maka seketika sebetulnya sedang menciptakan masalah, ya. Seseorang berpikir tidak punya masalah, itu sedang mengundang masalah. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang misalnya tidak ingin punya masalah, itu sama dengan dia tidak ingin hidup. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Saat orang tidak ingin punya masalah, itu sama dengan tidak ingin hidup. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak? Sudah. Kenapa mengeluh? Dijawab tidak, takut tidak hidup, ya. Dijawab ingin juga repot, ya. Sekarang lihat, ya. Nanti kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Bisyai, bentuknya macam-macam, ya. Minal khauf, ada khawatir, ya. Ini sudah mendung, pikiran sudah fokusnya kemana-mana, gitu ya. Ada yang mikirkan jemuran, mikirkan banjir, mikirkan hujan, macam-macam bisa terjadi. Walju, lapar, ya. Barangkali yang berangkat belum makan dulu. Ustaz, kapan selesainya? Udah 2:30, belum beres 3 misalnya. Ya, ada macam-macam, ya. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, sakit sampai ada yang meninggal. Yang paling menarik, wat thamarat. Di situ diartikan apa? Buah-buahan. Padahal itu bahasa kiasan, ya. Ibu kalau nanam sesuatu, bapak nanam sesuatu sudah tumbuh, yang mau dipetik apa ya? Buahnya. Itu bahasa kiasan. Ada orang sudah menanam modal dengan tenaganya, dengan berbagai halnya, tiba-tiba setelah mendapatkan keuntungan, keuntungannya diambil dan direbut oleh orang lain. Ada yang begitu. Itu bahasa kiasan. Ya, itu indah sekali kiasannya, ungkapannya, ya. Nah, ini semua masalah dalam hidup yang niscaya kita hadapi. Kata Allah, cara menghadapinya jangan berkeluh kesah. Karena saat kita berkeluh kesah pun masalah tidak akan hilang, ya, tampak masalah juga. Kata Quran, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Ini kuncinya. Yang pertama. Kalau Anda sedang mendapatkan ujian, kata Al-Quran, sabar, terima. Terima dulu saja. Terima dulu, ya. Ini jangan mengeluh, jangan mengeluh, ya. Bagaimana cara menerimanya? Al-Baqarah ayat 286. Pelan-pelan. La yukallifullahu nafsan illa
yakinkan pada diri kita bahwa masalah yang kita hadapi ini tidak mungkin kita lalui kecuali sanggup mengatasinya. Lihat rumusnya Bu ya, Pak. Kalau Anda dititipkan masalah sebesar apapun, itu artinya Allah percaya kepada kita. Karena persoalan itu hanya mampu kita tuntaskan, orang lain nggak sanggup. Ini seakan-akan kalau bahasa Qur'annya, hei, ini saya percayakan pada kamu karena kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Kamu jangan mengeluh, cuma kamu yang bisa. Masa Allah percaya, kita tidak percaya? Allah saja percaya dengan kita, masa kita tidak percaya? Itu aneh namanya. Kalau Allah tidak percaya, kita percaya, itu tidak wajar. Tapi kalau Allah percaya, kita yang nggak percaya atau ragu, itu ada persoalan dalam diri kita. Allah percaya memberikan kita masalah, maka terima itu dengan sabar. Terima. Ingat, mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Saya pernah berikan ilustrasi di sini tentang wajan dengan cacing itu. Pernah saya berikan? Masih ingat? Ini ada wajan. Baik. Ini saya panaskan di bawahnya dengan api. Di sini ada cacingnya misalnya. Maaf, cacing yang di sini masih hidup. Tiba-tiba saya panaskan di sini. Apa yang terjadi pada cacing? Dia bergerak ya? Bergerak sini. Kenapa dia bergerak? Salah. Bukan karena kepanasan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Makanya dia langsung bergerak. Dia tidak mengatakan, aduh panas, aduh sakit, aduh panas. Kalau semua banyak aduhnya, kapan mulai bergeraknya? Ya kapan berpindahnya? Ini manusia juga begitu, kalau sedang diberikan masalah, terima saja dulu, mulai bergerak, cari solusi. Kalau serba aduh, ya kapan selesainya? Sudah, jangan banyak mengadu. Jadi kita mengeluhkan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Terima dengan sabar, karena kita yang bisa menyelesaikannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bertanya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kata Quran, ada orang yang sudah diberikan solusinya seperti ini masih mengeluh juga. Maka dipindah ke Quran surah 70 ayat ke 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia tercipta dengan perasaan seringkali berkeluh kesah. Jadi kalau ada yang manusia yang berkeluh kesah, itu bagian dari kehidupan, wajar saja. Yang tidak wajar terus-terusan mengeluh atau mengeluhkan sesuatu yang bukan urusannya. Itu bermasalah itu. Tetangga yang beli pot baru, kok ada orang yang iseng gitu ya yang memikirkannya, kan jadi persoalan di situ. Nah, idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa kesulitan, berkeluh kesahnya cepat kepada Allah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau misalnya diberikan apa yang diinginkan, terputus ibadahnya. Maaf, ini sindiran yang sangat tajam. Bahkan ada yang keluh kesahnya dengan ibadah, Bu, Pak. Jadi kalau maaf ya, gajian belum turun, PHK terus banyak, tahajud rajin, ya, puasa mulai tambah. Tapi kalau sudah diberikan apa yang diinginkan, terputus semuanya. Lihat caranya satu. Kalau Anda sedang mendapatkan kesulitan, ada persoalan, maka illal musalli, kecuali orang yang salat benar. Maka setiap kesulitan yang Anda bawa dalam hidup, mohonkan kepada Allah solusinya saat sholat, saat sujud itu minta, saat sujud. Maka turun ayat Al-Baqarah ayat ke-45 tadi yang ditulis terakhir. Wasta'inu bis-sabri pelan-pelan. Wasta'inu, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, kemudian berkeluh kesah, mintakan pertolongannya bis-sabri, terima dulu dengan sabar tadi. Wassalah, saat sholat itu mohonkan solusinya kepada Allah, tumpahkan kepada Allah, mintakan. Bahkan nanti setelah kita bahas ayat yang kelima di hadis qudsi Abu Dawud nomor hadis 821, ternyata Masya Allah, Allah itu sedang menunggu kita dalam sholat dulu, Pak. Inilah rahasianya kenapa sholat dalam sehari sampai 5 waktu. Ini rahasianya. Ternyata salah satunya supaya Allah memudahkan segala urusan kita. Jadi kita ditunggu itu. Tidak mungkin ada orang dari duhur saja tadi sampai asar yang tidak punya kebutuhan, pasti punya itu. Jadi Allah tunggu. Seakan-akan kita ditunggu sampai dengan sholat asar. Ketika kita mengatakan sebelum sholat, kata Allah wasta'inu, catat kebutuhan kita. Ayo, punya masalah apa? Saat Anda sholat, Anda katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perintahnya wasta'inu, permohonannya nasta'in. Di solusinya supaya kita tidak banyak berkeluh kesah dalam kehidupan. Yang pertama, perbaiki kualitas sholatnya. Perbaiki kualitas sholatnya. Yang kedua, perbanyak syukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan. Perbanyak syukur. Syukur itu akan menghentikan keluh kesah biasanya. Jadi kalau orang sudah banyak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka keluh kesah akan berkurang. Ibu bapak sekalian, catat betul ini ya, kaidah dalam nikmat ini. Biasanya
sesuatu begitu sangat diingin-inginkan, begitu berharga, itu karena belum didapatkan. Ya, karena belum didapatkan. Tapi kalau sudah diperoleh, biasanya berkurang kenikmatannya. Coba ibu waktu belum punya mobil kan harap-harap punya ya. Tambah, begitu punya kan, pertama kali punya itu rasanya luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kalau sudah sering-sering dipakai, kan rasa itu sedikit-sedikit hilang. Ya. Ini segala sesuatu yang sering diharapkan itu karena belum didapatkan. Karena belum didapatkan. Artinya apa? Artinya perasaan manusia yang sering muncul rasa ingin banyak kenikmatan itu karena banyak keinginannya. Lupa bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang tanpa dia inginkan pun Allah sudah berikan. Nah, kalau Anda sering melihat kepada kedalaman apa yang sudah Allah berikan, maka keinginan-keinginan itu akan mulai sedikit banyak ditekan. Ya. Ingin itu sumbernya dari mana? Ingin sumbernya dari mana? Nafsu. Nafsu itu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Lawannya takwa. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda meningkatkan takwa, maka otomatis nafsunya ditekan. Jadi kalau nafsunya sudah ditekan, keluh kesah tidak akan muncul. Nah, cara meningkatkan takwa itu banyak di Quran. Bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, dan yang paling hebat itu menunaikan puasa. Karena ketika Anda puasa, maka semua sifat-sifat ibadah yang lain akan mengikuti. Ya, akan mengikuti. Coba lihat, orang tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun bisa terlambat. Tapi orang puasa, jangankan sholat fardu, sholat sunnah tidak mau ketinggalan. Ibu saat puasa bisa nggak mau nggak baca Quran, selalu ingin baca. Tapi saat tidak puasa belum tentu baca Quran. Anda saat tidak puasa di jalan ada yang minta, walaupun di hadapan mata belum tentu diberikan. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang kelihatan, yang nggak kelihatan akan dicari-cari itu. Mana fakir miskin, mana anak yatim, akan diberikan. Jadi kalau Anda sedang berkeluh kesah, ya yang pertama tadi terima dengan sabar. Yang kedua banyak bersyukur. Yang ketiga tingkatkan ibadah. Yang keempat pahamkan pada diri kita bahwa berkeluh kesah tidak menyelesaikan persoalan.